Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Nur Joni yang akan membacakan satu berita untuk jurnal KBA. Mengacu laporan IHS Markit atau S&P Global Juni 2025, posisi iklim investasi kegiatan usaha hulu migas Indonesia berada di peringkat 9 dari 14 negara di kawasan Asia Pasifik. 4 elemen kunci yang menjadi tolok ukur di dalam pengukuran peringkat tersebut yaitu: pertama, aspek aktivitas dan tingkat keberhasilan hulu migas; kedua, sistem fiskal; ketiga, tingkat risiko migas; dan keempat, aspek hukum dan kontrak atau legal and kontraktual. Secara umum, dalam ketiga aspek pertama, peringkat iklim inflasi hulu migas Indonesia terus mencatatkan perbaikan, sementara pada aspek keempat cenderung mengalami stagnasi. Peringkat hulu migas Indonesia dalam aspek keempat ini selama 5 tahun terakhir relatif stagnan pada skor 5,34 dan berada di peringkat ke-13 dari 14 negara di kawasan Asia Pasifik. Mencermati kondisi tersebut dan untuk menciptakan kepastian hukum, kesucian kontrak, dan stabilitas fiskal yang lebih baik, keberadaan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi atau UU Migas yang baru sangat diperlukan. Direktur Eksekutif Reformasi Institute, Komaydi Notonegoro, dalam keterangan yang diterima KBA News, memandang bahwa penerbitan Undang-Undang Migas yang baru merupakan kebutuhan mendesak dan perlu menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Dari sisi konstitusional, penerbitan Undang-Undang Migas yang baru juga penting dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan atas amanat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2003, nomor 20 tahun 2007, dan nomor 36 tahun 2012, yang secara prinsip menegaskan pentingnya penataan ulang sistem pengelolaan migas nasional agar selaras dengan ketentuan dan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Dari sisi substansi, Reformasi memandang bahwa Undang-Undang Migas yang baru secara prinsip perlu mengatur dan memuat setidaknya 3 elemen fundamental yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas bekerjanya sistem kontrak kerjasama atau Production Sharing Contract (PSG), ujar Komaydi Notonegoro. Ketiga elemen tersebut yang selama ini hilang dari kerangka pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, yakni pertama, penerapan prinsip assume and discharge di dalam hal perpajakan kontrak kerjasama; kedua, penerapan prinsip pemisahan urusan administrasi dan keuangan kontrak kerjasama dengan urusan pemerintahan dan keuangan negara. Prinsip ini mengatur bahwa pengelolaan keuangan kontrak kerjasama dilakukan di dalam kerangka kerjasama dan administrasi usaha. Ketiga, penerapan prinsip single door birokrasi atau single institution model yang mengurus hal administrasi, birokrasi, perizinan kontrak kerjasama. Di luar ketiga elemen fundamental tersebut, Reformaner memandang Undang-Undang Migas yang baru juga perlu mencakup sejumlah ketentuan tambahan yang dapat meningkatkan daya tarik investasi kegiatan usaha hulu migas secara lebih progresif. Ketentuan tambahan dimaksud diantaranya pengaturan mengenai pengalihan ke investasi, selain itu pengaturan mengenai mekanisme konsolidasi biaya untuk tujuan pengurangan pajak. Selanjutnya pengaturan mengenai manajemen emisi karbon dioksida. Terakhir, pembentukan Petroleum Fund sebagai sumber pendanaan khusus untuk mendukung kegiatan eksplorasi hulu migas, meningkatkan kualitas data lelang wilayah kerja, dan pelaksanaan pengeboran sumur eksplorasi tahap awal. Demikian satu berita untuk jurnal KBA. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.